Salam semoga selalu kita kepada diri kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai yang Bapak Ibu, sebelumnya saya minta izin 10-15 menit untuk menyampaikan beberapa, mungkin lebih ke berbagi saja, berbagi pengalaman, berbagi perasaan, ini berbagi praktek yang sudah saya lakukan. Nah, melanjutkan materi yang mungkin waktu itu pernah di ruang makasih oleh Bu Ina tentang keyakinan kelas. Jadi hari ini aja kita akan berdiskusi aja tentang yang akan saya sampaikan, yaitu itu tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bagian ini cukup menarik untuk kita diskusikan, karena apalagi kalau sudah berbicara di bagian kesiswaan, tapi tidak hanya itu, bagian kesiswaan atau di BK, bagian ini sangat menarik ya, untuk kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu, sekolah, alhamdulillah kita berada di sekolah yang menurut saya budaya positifnya sudah terlihat ya, tumbuh dan berkembang di SMA Cisaat. Saya sebelum kita melihat lebih dalam di SMA Cisaat, orang tua siswa pada saat menyekolahkan di SMA Cisaat, sering saya mendapatkan sebuah pernyataan dari orang tua, SMA Cisaat itu lingkungan belajarnya cukup baik, tidak ada tawuran ya, anak-anaknya soleh-soleh. Itu pernyataan orang tua pada saat memasukkan siswanya ke SMA Cisaat. Dan kita lihat di SMA Cisaat pun permasalahan kita itu tidak seperti sekolah yang lain. Jadi kita betul-betul berada di SMA Cisaat. Nah, tetapi tentunya pada saat kita ingin menjaga kondisi atau budaya positif ini terus berlanjut, tumbuh dan berkembang di SMA Cisaat, tentunya banyak tantangan Bapak Ibu ya. Pasti itu banyak tantangan. Karena apa? Perkembangan zaman. Anak pasti akan berubah. Apalagi kita dengan jumlah siswa 1282 itu sangat luar biasa sekali, beraneka ragam. Nah, makanya di sini kita perlu melakukan sebuah kontrol supaya budaya positif itu tetap langgeng berada di SMA saat ini sesuai dengan perkembangan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang mungkin selama ini kita lakukan. Nah, jadi ada 5. Yang pertama menghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, saya selama di awal-awal berada di SMA Cisaat, seringnya sih di bagian penghukum. Saya merasanya gitu. Saya merasa di bagian penghukum. Kenapa? Karena pada saat anak melakukan kesalahan, saya menanggapi, saya pribadi menanggapinya itu dengan emosi kan, ya, dengan tekanan. Karena itu kan, kenapa kamu seperti itu? Kamu itu tahu nggak, di bahasanya itu tidak pernah dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang bagaimana kita mendidik anak. Padahal kita sedang mendidik anak. Ya, jangan-jangan anak kita bermasalah itu karena penanganan kita, jangan-jangan gitu. Saya melihatnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa karakter ya, dari posisi kontrol ini. Untuk penghukum, guru itu selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir bahasanya. Jadi kalau anak melakukan sebuah kesalahan itu bahasa yang dikeluarkannya seperti itu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu posisi kita sebagai posisi penghukum, dan saya merasakan itu, makanya saya berbagi di sini. Saya pernah merasakan itu. Kemudian anak itu memberontak, menyalahkan orang lain, dan relatif anak itu suka menyalahkan orang lain. Itu Pak karena ini, karena itu, mencari kambing hitam. Itu anak-anak sering melakukan itu. Kemudian berbohong. Dan kemudian guru itu terkesannya jadi kurang baik. Kemudian di sini murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi.
Dan di sini dampak pada murid melakukan kesalahan. Saya melihat anak-anak yang melakukan kesalahan itu aja. Berarti jangan-jangan yang saya lakukan itu saya memantau anak itu sebagai penghukum. Jangan-jangan saya merasanya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah suaranya tidak terlalu menekan, tapi di sini bahasanya itu kayak berceramah. Mungkin digunakan hadis-hadis gitu kan, sehingga anak itu merasa bersalah gitu. Nah, ujung-ujungnya anak itu merasa rendah diri. Itu bahasanya itu mungkin kembalikan lagi ke agama, dikembalikan lagi ke orang tua dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya sebagai teman. Nah, teman ini saya yang dikhawatirkan teman ini lebih kepada doktrin. Jadi anak itu hanya nurut ke guru itu. Jadi ada anak yang hanya menurut kata-kata ke wali kelas aja. Tapi kalau nggak ke wali kelas nggak nurut bisa. Atau hanya nurut ke guru BK saja. Kalau ada guru BK, nah akibatnya apa? Karena di sini posisi kita sebagai guru terlalu dekat dengan anak dan seolah kalau ada anak salah sedikit kita memakluminya ya udah nggak apa-apa. Jadi bahasa itu. Nah, di bagian teman ini anak sudah mulai memahami sebetulnya tentang peraturan. Sudah mulai memahami tentang sekolah itu ada aturan-aturan yang begini karena diingatkan oleh guru yang memperlakukan diri sebagai teman. Tetapi dia hanya ke guru itu saja. Jadi kalau ke guru yang lain dia tidak peduli gitu. Pokoknya kalau guru itu yang bicara baru nurut. Kalau enggak, kalau bukan guru itu enggak nurut. Nah itu posisi kita sebagai teman. Nah berikutnya posisi kita sebagai pemantau. Nah pemantau ini biasanya kita menghubungkan antara peraturan dengan konsekuensi. Jadi di sini, nah kamu tahu nggak kalau terlambat itu apa konsekuensinya? Jadi di sini anak sudah diperkenalkan dengan peraturan. Tadi di depan perpustakaan ngobrol berarti Pak Alan, jadi kita aja pada saat kimo jangan-jangan kita itu karena kontrolnya itu sebagai pemantau. Jadi kita mengerjakan kimo itu karena terpaksa aja. Ya. Namanya ya betul ya. Nah itu betul. Jadi ada kita juga pada saat ke anak itu kesan dari anak itu ya kita lakukan ini karena aturannya seperti ini. Kalau enggak nanti kita kena hukuman. Tapi di sini anak masih terpaksa gitu, masih belum ada rasa kesadaran belum muncul kesadaran. Nah tujuan kita terakhir tentunya kita ingin memantau anak itu sebagai manajer. Di manajer ini kita lebih banyak berdiskusi dengan anak. Jadi kenapa nggak bisa seperti ini? Kira-kira bagaimana rencananya? Kalian mau seperti apa? Jadi kita lebih berdiskusi dan diharapkan nanti muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan karena aturan, tapi dia emang betul-betul melakukan itu karena kesadarannya sendiri. Ya. Nah ujungnya untuk ini evaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini adalah contoh-contoh pernyataan Bapak Ibu ya. Misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini harus kita hindari gitu, bahasa-bahasa ini. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya sebagai penghukum. Ini pun kalau bisa kita hindari. Ayolah lakukan ini ibu dan bapak. Ini juga sebenarnya nggak boleh, tapi mungkin sebagai awal tidak masalah. Ya, karena di sini anak sudah diperkenalkan dengan aturan dan konsekuensi. Kemudian apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, atau kamu ingin mendapatkan nilai 100 kayak jadi juara, itu sebagai pemantau bisa juga kita lakukan. Nah, tapi yang paling bagus adalah sebagai manajer di sini lebih kita bertanya ke dia, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah. Nah, alhamdulillahnya kita berada di SMA. Kalau teman-teman di SD itu agak kesulitan pada saat memperlakukan memberikan pernyataan-pernyataan.
Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu bahasa-bahasa umum. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mencoba ya untuk menjadi manajer atau pemantau minimal teman. Nah, tapi emang yang paling bagus itu adalah kalau tidak pemantau adalah manajer. Jadi anak sudah tahu apa peraturan, apa konsepnya. Tapi yang manajer sudah pada bagaimana dia merencanakan, bagaimana dia mengevaluasi. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, tadi karena kita ingin bagaimana mengkontrol siswa dengan proses kontrol manajer, makanya kita lakukan adalah segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi itu di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, ini untuk yang pertama yang kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bapak Ibu, pada saat anak itu melakukan kesalahan, dia itu sudah merasa bahwa dia itu gagal. Jadi jangan ditambah, kita hukum lagi sehingga dia menjadi merasa lebih gagal lagi. Nah, bagaimana caranya anak ini berubah menjadi positif terhadap dirinya sehingga dia bisa memperbaikinya. Jadi hindari yang dua tadi sebagai penghukum dan merasa bersalah. Nah, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, mungkin bisa kita lakukan itu. Jadi dengan bahasa pada saat kita ketemu dengan anak, kemudian apa yang bisa kita diskusikan dan dia menyampaikan permasalahannya apa, kita mungkin bisa sampaikan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan. Jadi bahasa-bahasanya sehingga suasana menjadi cair. Nah, diharapkan pada saat suasana cair itu anak menjadi terbuka ingin menyampaikan apa yang dia rasakan. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kenapa dia melakukan sebuah kesalahan? Karena ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan lihat kebutuhannya. Nah, berikutnya setelah menstabilkan identitas, maka berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, di sini kita setelah anak terbuka, suasana cair, nah kita akan tahu kira-kira kebutuhan anak kita apa. Apakah dia itu perlu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jangan-jangan anak ngantuk di kelas itu karena dia nggak senang gurunya ngajar dengan metode yang membosankan misalkan, bisa aja. Nah, dengan validasi kebutuhan kita akan tahu anak-anak itu kebutuhannya dia itu pengennya seperti ini loh. Nah, di sini kita akan gali data tentang apa sih yang dia inginkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya kemarin di pertemuan sebelumnya itu sudah menyampaikan perlunya sebuah keyakinan kelas. Nah, karena keyakinan kelas yang nanti akan kita tanyakan ke siswa. Nah, dan dari sana kita akan berangkat untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi anak sendiri nanti akan menyelesaikannya berdasarkan keyakinan yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu, ada kami segitiga restitusi, tapi karena saya jelaskan sedikit. Jadi saya mengambil contoh dua Bapak Ibu ya, tentang segitiga restitusi. Yang pertama ada anak kelas 12 MIPA 5. Mungkin kalau Bapak Ibu mulai dari sana, sebenarnya kita sepakat ya. Ada anak kelas 12 MIPA 5, di mana anak itu rajin ke sekolah tapi malas gitu. Di sekolah itu kayaknya guru saya lihat catatannya juga enggak mencatat. Kalau ada soal juga tidak dikerjakan. Nah, itu saya coba selesaikan itu dengan segitiga restitusi. Dan di sana saya mendengar bahwa anak itu ternyata suka begadang. Jadi kebiasaan begadangnya itu terbawa dari COVID sampai sekarang, dari waktu COVID sampai sekarang. Dia baru selesai begadang itu jam 1
setiap malam. Nah, jadi pas sampai sekolah itu dia tapi dia setiap hari tetap ke sekolah. Nah, saya apresiasi dia datang ke sekolahnya. Jadi saya apresiasi kamu datang ke sekolah tiap hari. Tapi bagaimana dengan kamu di kelas? Nah, dia langsung menyampaikan, ya Pak, saya suka aku, saya suka ini. Kira-kira bagaimana caranya? Akhirnya dia menemukan caranya. Oh, berarti Pak, kalau begitu begadangnya harus saya kurangi sampai akhirnya saya karena memang permasalahannya adalah itu. Dia sebetulnya sudah tahu, tapi dia belum melakukan solusi itu. Nah, makanya di sini kita hubungkan lagi dengan keyakinan kelas, sehingga dia menjadi muncul motivasi intrinsiknya. Jadi tidak hanya rencana, tapi sekarang sudah dihubungkan dengan keyakinan kelas. Nah, ini Nah, kemudian ada satu lagi Bapak Ibu di kelas 1247 bagi yang mengajar di kelas 1247. Jadi ada anak yang itu rajin juga ke sekolah, tetapi dia di sekolah itu relatif diam. Kemudian dia main HP aja, atau coret-coret bikin gambar gitu. Nah, saya coba kemarin selesaikan dengan segitiga restitusi. Ternyata permasalahannya itu dia itu matanya dan dia belum menyampaikan itu ke siapapun, termasuk wali kelasnya. Oh, ternyata permasalahannya itu. Dan akhirnya dia sekarang mau lebih proaktif pada saat belajar itu. Ini contoh saja mungkin ya yang penjelasan yang begini ini yang kelas 12 MIPA 5 ya. Ini bawahnya santai, kemudian ada ruang perpus. Mungkin Bapak Ibu nanti juga kalau mau menyelesaikan dengan sedikit diskusi kasus, silakan di ruang perpus. Ini bawahnya santai, kemudian di sini kita lebih bertanya kira bagaimana, dan akhirnya terungkap di sini ada mitos, dan dia berjanji akan menyelesaikan. Tapi tentunya kita nggak lepas aja begitu, kita pun nanti akan kontrol dia sampai ya. Nah, Bapak Ibu, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, mangga